posisinya tuh udah di antara makam-makam yang kayaknya udah makam udah lama banget gitu. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Oke, kali ini kita akan berbagi pengalaman mistis mengenai ojol atau ojek online yang kebetulan dapat orderan gaib gitu, guys. Jadi si Mas inisial aja ya, W2T ini itu mengalami hal mistis yang dimana ketika dia mendapatkan orderan dia malah dijailin oleh sosok yang katanya sih lebih menyeramkan dari kenyataan hidup ini. Nah ini dia. Oke Mas, silahkan mulai aja Mas. Gimana awal ceritanya tuh Mas? Kejadiannya di mana, tanggal berapa? Nggak usah sebutin nama kotanya, awalnya aja atau inisialnya aja. oke. Jadi waktu itu malam, kira-kira pukul 1 malam ya, dini hari. Itu pas malam Sabtu kalau nggak salah. Itu gua standby on beat sendirian. Waktu itu memang karena saya lagi cari penghasilan tambahan kan. Waktu itu gue tiba-tiba aplikasi gue bunyi nih. Bunyinya gimana tuh Mas? Bunyi seperti nada biasa. Jangan ketawa. Ya jadi waktu itu gue lagi ngalong kalau di istilahnya gue, terus tiba-tiba bunyi tuh notifikasi Gojeknya. Kemudian Ada order masuk berarti? iya, namanya itu Merian ya. Melia. Iya, Melia. Melia cewek kan. Terus gue ketik tuh konfirmasi penerimaan, oke. Tempat tujuannya juga oke. Udah itu nggak lama-lama, nggak pikir lama karena gue nyari duit kan. Langsung aja gue ke tempat tujuan penjemputannya. Sampai situ gue di situ udah agak mining nih, soalnya apa ya, Cewek malam-malam gitu ngorder. Dan pas waktu gue tanya itu mau tujuannya ini, dia cuma mengangguk aja gitu. Jadi nggak bicara sekalipun gitu? Iya, dia nggak sama sekali nggak bicara, dia cuma mengangguk. Ngangguknya gimana? Oke, jadi ketika gue konfirmasi tanpa basa-basi, gue langsung gas aja tuh ke tempat penjemputannya. Oke, sampainya di situ tanpa bawa lagi, langsung kita menuju lokasi pengantaran ke titik penjemputan. Gue langsung aja tuh datengin mbak-mbaknya tadi yang pesan. Meliana itu? Iya, Meliana itu. Itu sosoknya gimana itu? Sosok Meliana tuh gimana? Ya jadi lo kebayangin lah. Gue sampai titik lokasi. Tuh 2 3 ayo. Jadi setelah gue sampai titik lokasi, kemudian gue lihat tuh perempuan yang tadi, ada satu perempuan. Terus gue tanyain nih, apakah mbaknya yang pesen grab bag ya, grab bag kan. Mbaknya itu nggak jawab. Terus saya tanyain lagi, maaf mbak, ini mbaknya yang pesen grab bag? Mbaknya cuma ngangguk-ngangguk aja. Berarti dia
maksudnya buat konfirmasi gitu ya, benar enggak gitu Iya mbaknya. benar. Tadi terus udah gitu kan. Hmm. Oh bentar mas, itu kalau boleh tahu apa orangnya tuh gimana tuh ya, si ceweknya itu pas ketika lagi mas temuin pertama itu, apakah memang berwujud manusia atau bukan, gimana tuh? Boleh digambarkan cerita apa sosoknya itu kayak gimana, si perempuan tadi manusia biasa kah atau Kalau memang kalau gua pertama di situ sekilas emang manusia ya. Kalau orang normal kan lihatnya itu manusia yang iya manusia gitu, cakep gitu? cakep cakep cantik Hmm. udah gitu. Kalau gue bilang sih itu bodinya bagus, mulus. Cuma saya bingungnya itu di situ, dia itu pas dikonfirmasi dia eh, nggak berkata-kata gitu, cuma mengangguk. Tapi kakinya itu nempel ke tanah atau emang agak renggang dikit tuh mas kakinya? Eh, Pas waktu itu gue nggak terlalu memperhatikan sih, cuma karena gue udah buru-buru karena kejar target gitu untuk malam itu harus dapat insentif, jadi gue langsung suruh mbaknya naik aja gitu. Gitu. Jadi Terus kemudian setelah itu tujuannya kemana tuh masih yang order itu tujuannya kemana? Apakah ke mall atau ke rumahnya atau kemana? Itu awal jemput di mana dia lokasinya? waktu itu kalau nggak salah itu di pinggir jalan raya, itu deket taman. Iya benar di deket taman. Waktu itu tujuannya mau ke hotel. Oh ke hotel Iya lah. hotel Tentrem, bener banget itu hotel Tentrem. Berarti apa orang yang si wanita yang order ini dengan tujuan ke sebuah hotel dan dia dijemput dari pinggir jalan yang dekat taman ya. Iya benar sekali. Tadi awalnya saya pikir juga wah ini mungkin eh, kayak model begitu kan, karena sosoknya cantik. Terus tujuannya juga di hotel yang menurut saya itu agak mewah gitu. Enggak Terus agak, apalagi itu menurut saya hotel mewah sekali gitu. terus itu kira-kira jaraknya berapa jauh, berapa kilo tuh mas? Kalau dari taman ke hotel itu sekitar, kalau jarak berapa ya, kurang lebih tuh kalau aku tempuh itu pakai sepeda motor ya, itu sekitar 15 menit. Oh 15 menit, Iya oh lumayan 15 dekat menit, ya. lumayan dekat. Terus kemudian kan diboncengin tuh katanya, diboncengin kan untuk menyampaikan ke tujuan. Nah itu selama di perjalanan tuh gimana? Apakah ada yang gerayang-gerayang atau merasa berinding atau gimana tuh perasaan mas waktu itu? Waktu itu saya nggak perasaan apapun sih awalnya itu. Cuma pas saya tanya-tanya di perjalanan, karena dia cantik jadi gua berusaha untuk sedikit mengajak berinteraksi begitu kan. Tapi yang saya heran tuh cewek secantik itu apa, dia itu terlalu kaku banget gitu untuk berkomunikasi dengan saya gitu. Sampai akhirnya gue cuma kadang ini menyapa untuk konfirmasi tujuannya, apa sudah benar lewat sini atau sini belok kanan apa kiri gitu. Jadi di jalan itu ya sikapnya dingin banget gitu, kaku. Mungkin nggak pakai jaket kayak. Jadi dengan sikapnya yang dingin itu selama diajak komunikasi atau ngobrol di selama perjalanan itu dia eh, dinginnya itu berarti tidak menjawab, bukan kulitnya yang dingin ya mas ya, karena tidak berpelukan atau pegangan kan ya. Iya waktu itu memang enggak terlalu dekat karena dia duduknya juga agak ke belakang. Cuma yang saya heran itu dengan postur segitu itu saya itu merasa pas diboncengnya itu ringan banget gitu loh. Kalau orang kan normalnya dengan Beban gitu ya beban pasti. segitu paling tidak kan ada beban di belakang itu sekitar 30 sampai 40
48 lah kalau untuk cewek itu. Tapi waktu itu pas aku bawa itu kayak nggak ada beban sama sekali begitu, jadi kayak ringan banget gitu. Berarti si apa mungkin duduknya agak terbang kali ya mas ya, nggak nempel ke jok gitu. Tapi itu pas masnya ngajak ngobrol dia tuh sambil apa pernah noleh nggak ke belakang untuk mastiin dia tuh ada atau enggak gitu kan, karena pertama dia nggak jawab atau enggak, interaksinya nggak ada, kemudian dia ditumpakin diboncengin itu apa namanya, nggak kerasa bebannya, itu sempat noleh nggak kalau dia tuh ada gitu di belakang? Iya mas, Ada. saya sempat beberapa kali sih curi pandangan lewat spion motor saya itu. Kenapa ini si cewek tadi itu nggak berkomunikasi, nggak menjawab pertanyaan komunikasi dengan saya gitu. Tapi saya pikir itu masih normal gitu untuk sekelas gitu. Jadi kalau aku pikir sih masih normal ya mas, jadi itu masih ya kayak manusia biasa lah ya. gitu. Terus intinya mas, jadi ketika pas apa namanya selain gejala atau awal-awal itu memang ada rasa kejanggalan kayak gitu tuh, intinya itu tuh orang atau manusia atau hantu gitu. Nah di sini nih mulanya aku merasa kalau ini benar-benar agak janggal ya. Karena jadi waktu yang harusnya saya tempuh dalam waktu 15 menit bisa selesai, nggak tahu kenapa ya rasanya itu di perjalanan itu lama sekali, nggak nyampe gitu. Nggak nyampe hingga suatu ketika aku tuh merasa kalau jalan yang udah aku lewati itu terlewati lagi gitu. Oh jadi di apa muter-muter situ aja gitu? Ya kemungkinan muter-muter di situ, tapi yang aku rasa karena aku sibuk memperhatikan si mbaknya yang cantik tadi, mungkin secara tidak langsung nggak sadar sebenarnya udah sampai di situ, cuma muter-muter saja di situ gitu. Oh berarti yang harusnya dalam waktu 15 menit itu sudah nyampe tujuan, tapi ini lebih dari 15 menit. Itu kira-kira berapa? 2 jam atau berapa jam gitu? Iya kalau dihitung-hitung sih hampir 1 jam lebih malah. 1 jam lebih, berarti tadi jam 1 ya, berarti sekitar jam setengah 3 lah ya. Setengah 3 itu Setengah 3 baru nyampe hotelnya. Dan itu benar-benar di hotel atau gimana tuh menurut? Nah itu yang saya kaget dari situ mas, itu udah hampir puncaknya ya, saya merasa kalau ini memang bukan manusia biasa ya, atau bisa dibilang ini hantu lah ya. Iya mungkin sosok yang nggak kelihatan gitu. Sampai situ gue pas berhenti tuh gue udah merasa agak merinding karena si perempuan tadi tiba-tiba itu pas mau turun gue berhenti nih. Perempuan tadi penumpang gue itu gue konfirmasi, mbak ini kita sudah sampai tujuan. Nah di situ dia diem doang. Setelah aku lihat dari kaca spion motor saya itu, ternyata bannya udah nggak ada. Bannya udah nggak ada. Jangan-jangan jatuh itu? Enggak, waktu itu gua itu udah yakin banget itu udah masih di belakang gua, masih bonceng lah ya. Iya masih bonceng. Nah sampai situ gue baru nyadar di situ, dari awal udah terasa ringan, kemudian sampai situ gue lihat dari spion nggak ada. Nah di situ gue langsung
Panik ya, Panik, atau agak panik. panik. Karena setelah gue perhatikan, lu pasti gak akan percaya. Gimana tuh bang? Jadi jadi ketika gue udah sampai nih di tempat tujuan, gue konfirmasi nih sama mbaknya, mbak, kalau ini kita sudah sampai di tempat tujuan. Tapi mbaknya itu nggak jawab sekalipun, satu kata pun nggak jawab. Kemudian gue lihat nih dari spion, mbaknya itu udah nggak ada. Padahal tadi gue udah jelas-jelas mastiin kalau mbaknya itu masih di belakang gue. Dan gue udah sangat yakin tadi itu gue antar di titik yang tujuannya udah jelas banget, itu hotel. Dan gue lewatin itu jalan raya gede, pinggir-pinggirannya juga bangunan-bangunan gede, dan itu emang nyata hotel bintang kelas atas itu loh. Oh berarti yang pertama Mas lihat itu emang benar-benar udah nyampe tujuan lah ya? Itu udah nyata tujuan di sesuai aplikasi. Dan juga itu hotelnya itu tadi aku lihat itu gede, mewah banget. Tapi setelah yang gue lihat dan gue nggak percaya, masih juga pasti nggak percaya, di sekeliling gue itu semuanya makam udah. Oh kuburan jadi ya? Iya, gue jadi posisinya tuh udah di antara makam-makam yang kayaknya udah makam udah lama banget gitu. Berarti yang pakai tanah itu ya, belum pakai batu nisan ya? Iya, masih pakai zaman dahulu lah, pakai nisannya itu masih batu-batu begitu. Udah nggak yang kayak sekarang udah modern itu enggak. Dan di situ tuh tempatnya, jadi di situ ada makam, di tengahnya itu pohon gede banget. Kira-kira bisa digambarin nggak tuh pohonnya, pohon apa gitu, tau nggak? Kalau gue sih kayaknya karena malam itu iya kayak pohon beringin apa ya? Pohon beringin yang Beringin biasa iya. di makam itu ya, yang Iya, gede itu. Iya, itu gede banget dan itu sangat rindang sekali. Karena waktu itu gelap, jadi terlalu gelap banget di situ. Kemudian aku karena udah merasa Panik. panik banget waktu itu karena gue sendirian di situ, dan itu tuh tempatnya jauh banget dari keramaian. Sampai mana nih? Oh jadi masnya merasa panik gitu karena jauh dari Oh jadi ketika masnya sudah sampai tempat tujuan dan konfirmasi ke lewat penumpang si Mbak Meliana itu, dan dia tidak jauh, kemudian setelah noleh udah nggak ada mbaknya. Terus Iya, ngelihat di sekeliling itu bukan bangunan lagi melainkan makam. semua udah makam semua. Berarti secara ini sangat aneh ya, janggal sekali ya. Bener janggal itu mas. Kalau dibilang sih udah di luar nalar manusia itu